Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-bashir wal nadhir alladhi tanfatihu bihi abwabul khairi wa tanghaliqu bihi abwabus syarri wa ala alihi al-athhari wa ashabihi al-akhyari. Allahumma ya rabbana rizqna mahabbata habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana rizqna mahabbata ahli baiti habibika sayyidina Muhammad. Allahumma ya rabbana rizqna mahabbata ashabi nabiyyika sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Berikan kepada kami kecintaan kepada ahli bait, keluarga dan keturunan kekasihmu Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami kecintaan kepada sahabat-sahabat kekasihmu Nabi Muhammad. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, para habaib, para syara'if, para alim ulama, ustaz-ustazah, dan para pecinta Rasulullah, pecinta keluarga Rasulullah, dan pecinta sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semoga senantiasa dijaga imannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak bisa bertemu dengan Rasulullah, bisa bersanding dengan keluarga Rasulullah, bisa bersengkrama dengan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini acara kita sedikit berbeda. Kita tidak membaca kitab Bidayatul Hidayah, akan tetapi kami akan mengirim surat cinta. Surat cinta kepada sahabat dan saudara-saudara kaum muslimin, agar kerinduannya bangkit kembali, dan yang sudah menyimpan kerinduan senantiasa terpelihara kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat cinta atas nama Rasulullah, menyampaikan dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di saat banyak munculnya fitnah akidah. Karena kita tidak ingin jika ada orang yang hadir di tempat ini atau orang yang sujud di zaman ini ternyata kelak tidak bisa masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tanda iman di hati seseorang itu adalah jika ia rindu jika orang lain mendapatkan kebaikan seperti yang ia dapat. Tidak rela jika ada orang lain tersesat, terjerumus, masuk neraka, dan itulah iman. Dan pada detik ini mari kita tanamkan, jangan sampai ada di antara kita yang cuek, rela, diam di saat saudara kita terjerumus. Kita akan ditanya oleh Rasulullah, dan Allah tidak menerima iman kita karena kita tidak peduli dengan urusan orang lain. Di saat adanya fitnah akidah, maka harus dijelaskan. Allahumma syahad, ya Allah, saksikan jika saat ini kami akan menyampaikan, ya Allah, akan menyampaikan pesan. Barangkali hadirin hadirat sudah membaca undangan atau informasi atau spanduk tentang Syiah
Barangkali ada yang lebih tahu tentang Syiah daripada kami, maka surat cinta ini bukan buat mereka. Bagi yang belum tahu tentang Syiah, ataupun buat saudara-saudara yang saat ini ikut Syiah, sungguh kami mencintai Anda dengan ini, dan kami tidak bisa memberikan hadiah apa-apa kecuali kami mengingatkan, dan sungguh harapan di hati kami adalah kembalinya Anda ke ajaran ahli sunnah wal jamaah. Ya Allah, terimalah permohonan ini, amin. Itulah iman. Akidah Syiah akan kita terangkan. Sebetulnya bermula dari beberapa kejadian yang kita temui. Rasulullah mempunyai sahabat dan Rasulullah mempunyai keluarga. Keluarga beliau disebut sebagai ahli bait, dan keturunan ahli bait Rasulullah hadir sampai hari ini. Dan siapapun yang hadir di tempat ini punya tugas untuk memperkenalkan masyarakat kaum muslimin kepada keturunan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar memberikan hak, melaksanakan kewajiban kepada mereka. Yang tidak tahu maka ia tidak akan melaksanakan tugas itu. Dan itu pun bagian daripada tugas kami. Kami ingin memperkenalkan, menanamkan makna kecintaan kepada ahli bait Rasulullah. Akan tetapi suatu ketika kami dikagetkan dengan sebuah kejadian. Sungguh kalau orang membenci keluarga Rasulullah tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Seperti halnya orang yang membenci sahabat Rasulullah tidak akan bersama dengan Rasulullah. Yang membenci ahli bait Rasulullah tidak akan ketemu Rasulullah. Maka kewajiban kita memperkenalkan umat ini kepada ahli bait Rasulullah, agar tertanam di dalam diri mereka kecintaan, sehingga mereka akan melaksanakan kewajiban terhadap ahli bait Rasulullah. Barangkali yang sering kita dengar mereka itu adalah para habaib yang harus kita cintai, para syaraif dan para habaib, para asyraf, para sadah. Karena kita menemukan sebagian kelompok atau sebagian orang atau sebagian kiai, mohon maaf tidak menunjuk siapapun, insya Allah kiai semuanya mencintai ahli bait. Hanya kemungkinan ada kesalahpahaman, ada orang yang tidak mengenal ahli bait, sehingga yang ada di dalam hatinya ketidaksukaan, prasangka buruk, membenci. Ketahuilah tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Kita mencoba memperkenalkan di dalam perjalanan pengajian kita, dakwah kita tidak lepas dari memperkenalkan ahli bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi suatu ketika kita dibenturkan dengan pertanyaan, Buya selama ini memperkenalkan kita dengan para habaib atau menyebut habaib, tetapi di saat ada problem tentang Syiah, kenapa kok habaib yang Syiah? Berarti Buya menganjurkan kami mencintai orang yang salah. Kami terpukul, wahai para habaib yang kami cintai. Tanggung jawab kami di hadapan Rasulullah, wahai para habaib, saya punya tugas mengenalkan kepada Anda. Akan tapi ada sebagian dari Anda yang mencoba merusak ini semua, yang semestinya orang-orang benar punya kepercayaan. Ternyata di saat menyebut Syiah, yang di mata mereka adalah para habaib. Wahai para habaib, kembalilah kepada jalannya nenek moyang Anda yang datang ke Indonesia, yang berdakwah mereka dengan bendera ahli sunnah wal jamaah. Imam Al-Muhajir meninggalkan Irak, yang datang ke Hadramut karena meninggalkan fitnah akidah di sana. Sehingga putra-putra dan anak keturunan sampai hari ini berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Akhirnya, baik kalau begitu, tugas saya pun harus memperkenalkan. Syiah tidak ada hubungannya dengan habaib. Syiah tidak ada hubungannya dengan kaum muslimin yang saat ini disebut sebagai ahli sunnah wal jamaah. Karena Syiah mempunyai cara sendiri yang insya Allah akan kami sebutkan pada pengajian malam ini. Kami akan menjelaskan agar kembali, sehingga kecintaan kepada ahli bait, kecintaan kepada para habaib ini jalurnya jelas. Karena di dalam ajaran Syiah nanti kalau mendengar akan kami hadirkan buku-buku mereka. Dan prinsip kami
kalau kami ingin menyebutkan atau bercerita tentang kelompok, tidak akan membaca bukunya kelompok yang bertentangan dengannya. Kita ingin hadirkan dari buku-buku mereka dan Anda yang menilai. Inilah barangkali sebagai mukaddimah. Kita akan masuk kepada permasalahan. Syiah adalah orang yang mengaku. Kalimat mengaku diperhatikan. Mereka adalah orang yang mengaku memperjuangkan ahli bait Rasulullah. Di antaranya mengatakan bahwasanya kepemimpinan masalah imamah, kepemimpinan atau Amirul Mukminin setelah Rasulullah adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Inilah yang menjadi pokok permasalahan, dan dari sinilah bercabang ke banyak hal. Orang Syiah mengatakan bahwasanya Imam Ali adalah pemimpin setelah Abu Bakar, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ahli sunnah mengatakan Imam Ali adalah imam kita. Masalah urutan ini hanya waktu saja yang berbeda. Imam Ali adalah imam kita ahli sunnah wal jamaah. Dan kelihatannya Imam Ali ahli sunnah dengan Imam Alinya orang Syiah berbeda. Kalau Imam Ali yang ahli sunnah wal jamaah, orang pemberani, tidak pernah takut. Imam Ali tidak pernah takut. Jangankan satu dua orang, berapapun jika untuk membela Rasulullah tidak akan takut. Jika benar kepemimpinan setelah Rasulullah adalah haknya Sayyidina Ali, tugas beliau adalah menegakkan kebenaran, angkat pedang. Seperti yang pernah dilakukan oleh putra beliau, Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Akan tetapi berjalan setelah Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman, lihat Sayyidina Ali adalah orang yang sangat membantu. Disuruh Sayyidina Utsman pergi ke sana, patuh karena pemimpinnya adalah Sayyidina Utsman. Di saat Sayyidina Utsman terancam fitnah, lihat, wahai Hasan dan Husain, jaga di tempatnya Utsman ini. Lihat hubungan baik. Berangkat dari masalah imamah, kepemimpinan. Inilah problem. Ahli sunnah wal jamaah menganjurkan, mewajibkan mencintai ahli bait dan mencintai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara Syiah menganjurkan mencintai ahli bait, membenci sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munculnya pemikiran tentang imam, inilah yang menjadikan banyak hal, di antaranya harus mereka meyakini adanya perubahan di dalam Al-Quran, tahrif. Yang kedua adalah harus menyatakan imam yang maksum. Lihat, ini rentetannya. Karena di dalam adillah atau dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, tidak ada dalil yang nyata-nyata yakin qat'i pasti tidak boleh ditawar. Tidak ada dalil yang pasti menunjukkan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah atau Sayyidina Ali sebagai khalifah. Itu tidak ada. Semuanya hanya isyarat. Isyarat Sayyidina Ali dibesarkan oleh Rasulullah. Isyarat Sayyidina Abu Bakar suruh jadi imam di dalam sholat. Isyarat. Ini adalah isyarat-isyarat yang menjadikan dasar, yang dijadikan dasar oleh para sahabat Nabi untuk syura, bermusyawarah di antara mereka. Karena dalilnya adalah dalil yang bisa berbeda pendapat, bukan qat'iyud dalalati dan qat'iyul wuruti. Qat'iyul wurud di dalam Al-Quran, tapi tidak pasti bahwasanya itu adalah Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar, maka diadakan syura. Kalau memang dituliskan di dalam Al-Quran pemimpinnya itu adalah harus Sayyidina Abu Bakar, nggak perlu syura nanti. Atau harus Sayyidina Ali, nggak perlu syura. Karena tidak ada dalil yang qat'i, yang pasti, maka ini medannya syura fima bainahum. Musyawarah di antara mereka. Kelompok Syiah saat itu muncul fitnah. Di antaranya, biarpun fitnah saat itu banyak, di antaranya muncul fitnah adanya satu tokoh Abdullah bin Saba. Sebagian orang Syiah mengatakan Abdullah bin Saba itu tokoh fiksi, tokoh khayalannya ahli sunnah wal jamaah,
Dan di dalam ahli sunnah wal jamaah pun perawinya adalah orang namanya Amr bin Sa'id, itu lemah, tidak dianggap. Tidak, para jamaah barangkali ada sahabat atau saudara Syiah yang hadir di tempat ini, akan kami tunjukkan bahwasanya yang namanya Abdullah bin Sabah itu disebutkan di dalam buku-bukunya orang Syiah, bukan buku ahli sunnah wal jamaah. Akan kita baca nanti, tidak kita bawa kitabnya, tapi ke fotokopinya nanti dan halamannya. Bahwasanya tokoh Abdullah bin Sabah itu bukan tokoh khayalannya ahli sunnah wal jamaah. Memang ahli sunnah wal jamaah menyebut yang namanya Abdullah bin Sabah, tetapi di dalam buku-buku Syiah sendiri Abdullah bin Sabah juga disebut, sehingga di dalam buku Syiah disebutkan sehingga Sayyidina Ali menyuruh membakar Abdullah bin Sabah. Ceritanya datang kepada Sayyidina Ali dan mengatakan bahwasanya aku adalah Nabi dan engkau Tuhan, dalam riwayat. Sayyidina Ali marah, suruh panggil, ditanya, kita bacakan nanti. Sekarang bukan waktu yang baca, nanti baca saja. Ini secara umum, nanti data-datanya akan kita hadirkan. Didatangkan, ditanya benar, ngaku dia. Disuruh tobat selama 3 hari, nggak mau, akhirnya dibakarlah oleh Sayyidina Ali. Itu pun masih ngomong. Mau ngomong apa? La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak ada yang bisa menyiksa dengan api kecuali Tuhan. Nah, inilah bukti kalau saya dibakar berarti Ali adalah Tuhan beneran. Di antaranya itu. Jadi masih banyak tentang cerita Abdullah bin Sabah. Mohon maaf, bukan cerita dari buku ahli sunnah wal jamaah. Akan kita hadirkan kalau ada yang ingin tahu. Itu adalah disebutkan di dalam buku-bukunya orang Syiah. Ia mengajarkan orang agar memisah daripada kelompok kebanyakan. Yang diinginkan adalah membesarkan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali sudah besar, tidak perlu dibesarkan oleh pendusta. Dan Abdullah bin Sabah itu asal Yahudi. Orang-orang masuk Islam tujuannya adalah untuk merusak kaum muslimin. Akhirnya di situ mulai ada sekelompok orang yang membesarkan Sayyidina Ali, sehingga sampai derajat yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah adalah Sayyidina Ali. Mereka mencari dalil tidak ketemu. Di dalam dalil-dalil yang sudah ada di dalam ahli sunnah wal jamaah adalah mengagungkan semua itu, mengagungkan Sayyidina Ali, mengagungkan Sayyidina Abu Bakar, tapi kok tidak ada yang menentukan Sayyidina Ali sebagai pemimpin. Maka di saat itu perlu untuk membuat fitnah, mengatakan bahasanya Al-Quran kurang. Kita tunjukkan nanti Al-Quran ada perubahan, dan perubahannya itu pun sebetulnya ada yang dituju. Mereka mengatakan Al-Quran yang ada pada kita saat ini adalah kurang. Tidak semuanya tujuannya ada yang dituju. Tujuannya adalah untuk menghantam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar. Mengatakan mereka itu yang menjatuhkan dan yang membuang. Setiap ada ayat yang menyebut Sayyidina Ali, dijatuhkan, dikurangi. Sehingga mereka membuat ayat palsu dan juga hadis palsu yang menyebutkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebagai wasi yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah. Jadi antara merubah Al-Quran dengan benci kepada sahabat Nabi dan merubah Al-Quran membenci sahabat Nabi, ini ada sangkut pautnya. Sekaligus imamah. Mereka tidak menemukan dalil yang kuat, yang dalil sifatnya qat'i, yang pasti menyebut Sayyidina Ali sebagai pemimpin setelah Rasulullah. Mereka harus membuatnya disisipkan di dalam Al-Quran. Nanti kita sebutkan contohnya, dimasukkan di dalam Al-Quran, lalu mengatakan bahasanya Al-Quran ini dikurangi, yang benar adalah ini. Al-Kulaini, termasuk kitab Al-Kulaini, Al-Kafi kitabnya Al-Kulaini, mereka menyebut Imam Kulaini. Di sini disebutkan bahwasanya Al-Quran yang turun sebetulnya adalah 16.000 ayat, tetapi yang ada saat ini kan cuma 6.000 saja. Jadi hanya sepertiga. Yang 2/3 di mana? Dibuang oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sama Sayyidina Umar dan rombongannya. Lalu dibuang, dan yang ada ini adalah tidak lengkap. Mereka mengatakan Al-Quran tidak lengkap. Masya Allah. Dan ini makanya yang dalam kesempatan ini kami tidak akan menyebut kitabnya orang mutaakhirin, orang-orang akhir zaman dari orang Syiah. Kita akan sebut dari Kutubul Arba'ah. Mereka mempunyai kitab hadis namanya Kutubul Arba'ah. Kalau kita mempunyai kitab namanya Kutubus Sittah. Ada di antaranya Al-Usulul Kafi. Al-Kafi, ini ada Usul Kafi, ini karangnya Al-Kulaini. Al-Kulaini yang pertama.
Kemudian nanti ada yang namanya faqih, man la yadurul faqih. Ini ada lagi. Yang pertama dikumpulkan oleh Abu Ja'far Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini. Dia lahir di Kulain, di Persia sana. Kemudian ada lagi kitab yang kedua tadi ditulis oleh Muhammad bin Babawih Al-Qummi. Kalau yang pertama tadi Al-Kulaini gelarnya apa? Fiqhul Islam wa Hujjatuhu. Kalau yang kedua itu gelarnya adalah As-Saduq. Kemudian kitab yang ketiga dan keempat namanya At-Tahdhib dan Al-Istighfar, itu dikumpulkan oleh Muhammad ibn Hasan At-Tusi. Dan ini agak akhir, meninggal tahun 460 Hijriah. 4. Kita ambil dari kitabnya orang terdahulu. Adapun syarah-syarah para orang akhir zaman kita tidak. Adapun dari tafsir, kita akan mengambil 3 tafsir. Yang pertama adalah tafsirnya Al-Hasan Al-Askari, imam yang ke-11. Sebetulnya tidak tega menyebut itu tafsirnya Al-Hasan Al-Askari. Beliau adalah imam yang sesungguhnya. Maka kami yakinkan bahwasanya semua yang ada di buku itu dusta dinisbatkan kepada Al-Hasan Al-Askari, karena omongannya tidak cocok. Al-Hasan Al-Askari adalah keturunan dari Rasulullah SAW. Akhlak, lidah, tingkah lakunya mulia. Makanya menyebut bahwasanya tafsir Al-Askari ini adalah tafsirnya Al-Hasan Al-Askari, kami tidak tega. Tetapi kita ngikuti saja apa yang ada di dalam Syiah. Ini adalah tafsir yang paling digedekan, paling pertama. Karena apa? Setelah imam yang ke-12 ini ghaib, disinilah munculnya tafsir ini. Dan tafsir ini tidak banyak, sebab hanya surat Al-Fatihah sama beberapa ayat dari surat Al-Baqarah. Kemudian setelah itu apa? Tafsir Al-Qummi. Ini tafsir yang paling berat di kalangan mereka. Al-Qummi ini gurunya Al-Kulaini tadi. Al-Qummi namanya Abil Hasan Ali bin Ibrahim Al-Qummi bin Hashim Al-Qummi, meninggal tahun 172. Kemudian yang terakhir ada tafsir Al-Ayyashi, Muhammad bin Mas'ud Al-Ayyashi, meninggal tahun 320. Adapun tafsir-tafsir yang lainnya semuanya akan kembali kepada tafsir-tafsir ini. Dan di dalam kitab itu semualah disebut tentang ayat-ayat Al-Quran ini ada yang kurang. Nanti kita sebutkan. Disebutkan bahwasanya Abu Bakar harus dikutuk, Siti Aisyah adalah pelacur, segala macam. Habis. Siti Aisyah sama Siti Hafsah yang meracun Nabi Muhammad waktu meninggalnya itu, karena pengen segera bapaknya jadi pemimpin. Kemudian banyak, termasuk yang memperkenankan kawin mut'ah diambil dari buku-buku ini. Kawin kontrak. Kalau saya senang dengan satu orang, mohon maaf saudara kami dari kaum Syiah, kami berbicara begini bukan berarti menghinakan, rendahkan, tapi cinta ingin kembali. Mut'ah ini kami tidak akan bicara dengan mut'ah, sebab orang mut'ah, kalau mut'ah itu tidak sah, zina, tidak keluar dari Islam. Tapi yang kita pikir masalah akidah tadi, zina, busuk, kotor. Tapi kita akan berbicara akidah, kita tidak akan bicara masalah mut'ah, tidak akan bicara masalah hal-hal itu, tapi kita akan pokok akidah inilah yang harus kita bahas agar orang tahu, sehingga tidak kepleset keluar. Jangan-jangan kita disujud setiap hari, tak tahunya kita memusuhi Rasulullah secara tidak langsung. Al-Kulaini paling berat bukunya yang ada di dalam juz 1 dan 2, karena itu berkenaan dengan akidah. Kemudian di juz yang 8 namanya Rawdatul Kafi, itu adalah tentang kurangnya Al-Quran dan sebagainya, ada di situ. Dan barangkali kita akan membaca saja untuk sementara karena waktu nanti. Yang jelas beginilah proses bagaimana Syiah itu menjadi seperti itu, yaitu pertama apa? Karena tidak menemukan dalil, sehingga mereka harus membuat dalil-dalil palsu. Kemudian ada lagi, mereka sadar bahwasanya di saat mengatakan Quran itu berubah, banyak dihantam dari sana sini. Al-Quran menyebutkan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang menurunkan Al-Quran dan Allah yang menjaga. Mereka sadar itu semua, sehingga mereka pun akhirnya harus mengatakan bahwasanya yang mengatakan Al-Quran dirubah itu tidak benar. Dan ini ada buku tentang itu ada. Mereka diam-diam harus kembali kepada cara berpikirnya ahli sunnah wal jamaah, yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah tidak ada perubahan.
Jadi ini Al-Quran tidak ada perubahan. Keyakinan ini kami menyebut keyakinan menurut ahli sunnah wal jamaah. Buku-buku semacam ini muncul banyak di abad akhir ini yang mengatakan bahasanya kami Syiah tidak mengatakan Al-Quran itu berubah. Kami Syiah tidak mengatakan Al-Quran ini banyak pengurangan. Masya Allah, terima kasih. Dan itulah yang harus kita cari. Semoga itu adalah awal dari hidayah. Termasuk diantaranya Abul Qasim Al-Khu'i, disebut marja'. Referensinya orang Syiah di akhir zaman ini adalah Abul Qasim Al-Khu'i. Abul Qasim Al-Khu'i menyadari bahwasanya di saat orang mengatakan Quran berubah ini repot, berbahaya. Akan tetapi lihat, di saat mereka mulai mengatakan yang di dalam kitab Al-Kulaini tidak semuanya hadisnya sahih. Nah, jadi ada yang dhaif, bahkan ada juga hadis palsu di situ. Begitu juga apa yang dibawa oleh Al-Qummi dalam tafsirnya itu juga tidak semuanya sahih. Maka dengan yakin Al-Khu'i ini mengatakan bahwasanya riwayat yang mengatakan Quran ini berubah, maka itu dusta. Wah, bagus. Termasuk ada Faslul Khitab An-Nuri, ngarang Faslul Khitab Fit Tahrif fi Kitab Rabbil Arbab. Ada satu buku, ada juga ini nanti, yang bercerita tentang bahwasanya dari awal akhir berbicara tentang Al-Quran ini berubah, dan diyakini didatangkan dalil-dalil Al-Quran berubah. Tapi orang yang datang setelahnya sadar ini berbahaya tentang akidahnya dan ditolak. Maka ahli sunnah tidak perlu menolak kitab itu, ditolak sendiri oleh orang Syiah. Al-Khu'i menolak dan yang lainnya menolak. Akan tetapi yang perlu kita cermati di sini agar para profesor doktor Indonesia tidak tertipu. Jangan hanya membaca tulisannya Al-Khu'i ini. Benarkah Al-Khu'i ini jujur atau tidak? Karena Al-Khu'i mengatakan bahasanya, yang mengatakan bahasanya ada perubahan, maka itu adalah dusta dan sebagainya. Sementara Al-Khu'i di dalam Mu'jamu Rijalil Hadis, di saat menyebut tafsir Al-Qummi, karangannya Al-Qummi tadi, disebutkan bagaimana ini tafsir. Makanya bunyinya begini, inna riwayati kitab tafsir hadza sabitatun wa sadiratun minal ma'sumina. Kitab yang ada di tafsir Al-Qummi yang di situ mengatakan Quran berubah, ada mut'ah, ada segala macam, Abu Bakar dicaci dan sebagainya, itu bagaimana katanya? Dikukuhkan, benar, sadiratun datang minal maksumina, dari para imam-imam yang maksum alaihimussalam. Wa innaha, sesungguhnya riwayat-riwayat itu intahat ilaihi, sampai kepada Al-Qummi biwasatatil masyayikhi, melalui guru-guru masyayikhi wassiqati, dari dan orang-orang yang dipercaya minasyiati, dari orang Syiah. Saya harus percaya dengan mana wahai Al-Khu'i? Mohon maaf, percaya omonganmu yang akhir atau yang dulu? Masya Allah. Dan Mu'jamu Rijalil Hadis ini buku yang dipegangi untuk mencari siapa perawi hadis. Mengatakan bahwasanya riwayat yang mengatakan seperti itu ada dusta, sebetulnya tidak disadari Al-Khu'i mengatakan Al-Qummi orang dahulunya itu adalah pendusta. Subhanallah, bukan kami yang mengatakan, mohon maaf. Karena di saat mengatakan Quran berubah ini tidak tulus. Karena ternyata dia terpleset juga, terakhir adalah sebetulnya perubahan yang kami maksud ini ya tidak beda dengan ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan adanya nasikh mansuh. Ya tidak, nasikh mansuh itu terjadi zaman Rasul saja. Setelah zaman Rasul tidak ada. Maka di sini banyak kejanggalan, termasuk jadi ini tulisan semacam tulisannya Al-Khu'i yang mengatakan Quran tidak berubah ini, yang sampai kami harap pemikir, penulis, pembaca ini membaca, jangan hanya membaca satu buku yang dihadiahkan oleh saudara apakah dari kaum Syiah lalu dibaca dan diyakini. Tidak, Anda bisa membaca Al-Qummi, Anda bisa membaca Al-Ayyasi, Anda bisa membaca Al-Tusi, masih banyak
termasuk Al-Kulaini, Ushul Kafi, kitabnya bisa didapat. Kita bisa membaca kitab itu. Maka jangan hanya membaca buku kecil. Termasuk ada lagi buku yang menjadikan banyak ahli sunnah ini terbawa adalah buku yang ditulis oleh Abdul Husain Sharafuddin Al-Mausawi. Kalau tidak salah ini orang Lebanon, dalam bukunya Al-Muraja'ah. Saya kira jika ada akademi yang datang di tempat ini, ada tahu atau ada profesor, doktor yang pernah belajar akidah, seperti mendapatkan kitab ini, karena kitab ini dicetak ratusan ribu dan dibagi-bagi. Yang isinya adalah dialog antara Syekhul Azhar yang bernama Salim Al-Bashari dengan Abdul Husain Sharafuddin Al-Mausawi. Sehingga di dalam dialognya itu antara sin, maksudnya Salim, sesuaikan kebetulan namanya adalah Sunni, Sharafuddin shin besar jadi Syiah. Jadi ada murajaat. Jadi terdapat 120 murajaat. Artinya murasalah, surat nyurat yang isinya adalah dialog obrolan antara Syekh Salim Syekhul Azhar yang Sunni, faqih, muhaddis, alim madhab Maliki. Bahkan beliau yang pernah mengatakan kalau madhab Malik ini hilang, aku bisa mendatangkan lagi, saking alimnya orang ini. Kalau ada buku madhab Malik itu hilang, runtuh, hancur, maka saya akan mendatangkan. Itu yang bernama Syekh Salim, itu Syekh Salim Al-Bashari. Kemudian Abdul Muhsin Sharafuddin Al-Mausawi, dalam bukunya yang lumayan tebal, 580 halaman. Ini cetak besar-besaran. Di situ ada dialog, tapi dialog itu selalu dialog bahwasanya Syekh Salim adalah orang yang pasrah, selalu kagum dengan hujah yang didatangkan oleh Sharafuddin Al-Mausawi ini. Ternyata buku ini memang terbit setelah meninggalnya Syekh Salim. Dan ternyata kaget keluarga Syekh Salim dan murid-murid beliau adanya dialog ini. Kapan ada dialog? Lihat. Rupanya ini semua adalah dusta, tidak pernah terjadi obrolan, tidak pernah terjadi murasalah, surat menyurat antara Syekh Salim dengan Sharafuddin Al-Mausawi. Dan ini adalah dusta yang dibuat, dan orang ahli sunnah harus paham. Dan begitulah pekerjaan mereka. Rasulullah saja didustakan, apalagi Syekh Salim Al-Mausawi. Dan ini kitab yang sangat dipercaya oleh orang-orang yang berada di luar negeri, yang pernah belajar di luar negeri, khususnya mengenal Syiah. Jadi kitab Murajaah ini hampir kitab wajib nyampe ke tangannya kaum muslimin. Yang belum punya datang ke tempat, lihat kitab Murajaah. Kita kasih nanti, kita murah fotokopi sendiri, tapi ada kitab Al-Murajaah. Di situ adalah dialog. Seorang Syekh alim kalau suratnya itu seolah-olah seperti orang bodoh yang bertanya, bagaimana tentang imamah? Tolong berikan dalilnya. Setelah dijawab, luar biasa dalilmu, aku menerima. Dan tolong tambah zidni, tambah lagi ilmunya. Oh, hebat sekali Sharafuddin ini depan Syekh Salim Al-Mausawi. Kalau membaca ini gelitik, lucu. Dan termasuk diantaranya semacam Syekh Salim sampai tidak ngerti hadis. Di situ disebutkan salah satu hadis, diantaranya adalah Murajaah yang ke 10 kalau tidak 11. Di dalam Murajaah yang 10, untuk mengagungkan Imam Ali, kita cukup dengan buku-buku ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah buku, satu buku tebal ini adalah buku dari ahli sunnah wal jamaah yang isinya memuji ahli bait, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidah Fatimah. Kalau tentang ahli sunnah wal jamaah, jangan tanya bagaimana hubungannya dengan ahli bait. Jangan dihubungkan dengan Bani Umayyah yang membantai atau yang mencaci Sayyidina Ali. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah, pemerintah. Tolong dibedakan, barangkali yang belum bisa menyimak, ada CD tentang Imam Husain rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu. Itu kita berbicara tentang sejarah perjalanan Imam Husain dan siapa pembunuhnya, akan terlihat di situ insyaallah. Kemudian di situ sampai ada satu hadis, man ahabba ayyahya hayati wa yamuta mamati wa yadkhul jannata adlin falyuwalli wa aliyan. Barang siapa yang ingin hidup seperti kehidupanku, Rasulullah hadis, dan ingin mati seperti matiku, ingin masuk surga Aden, maka hendaknya mengangkat Ali sebagai pemimpinnya. Kepemimpinan Sayyidina Ali menurut ahli sunnah tidak dikhilafkan. Beliau adalah pemimpin kita.
Tetapi hadis ini yang dipermasalahkan. Syekh Salim Al-Basari nyerah dengan hadis ini. Dan dikatakan dia seolah-olah seorang muhaddis ngerti hadis dalam ahli sunnah wal jamaah. Syarafuddin Al-Musawi mengatakan bahwasanya hadis ini padahal hadis benar. Saya heran dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mengatakan hadis ini dhaif, lemah, karena di situ ada yang namanya Yahya bin Ya'la Al-Muharibi. Padahal yang saya tahu Yahya bin Ya'ya Al-Muharibi adalah orang thiqah. Berarti hadis ini adalah benar. Lihat, dia dusta. Padahal perawinya hadis itu bukan Yahya bin Ya'la Al-Muharibi. Ibnu Hajar mengatakan bahasanya itu adalah Yahya bin Ya'la Al-Aslami, dan dia adalah Syiah yang lemah dan pendusta. Dirubah jadi Aslami menjadi Asabi. Kalau memang hanya sekedar baca, tidak tahqiq, tidak mencoba mencari, melacak, tidak akan tahu itu. Oh iya. Semacam ini Syekh Salim Al-Bashari tidak tahu nih. Aneh. Dan memang betul yang namanya dusta. Mustahil semacam Syekh Salim Al-Bashari tidak tahu. Urusan hadis paling gampang bagi beliau, kalau beliau adalah juga muhaddis. Maka disinilah diantara dusta yang mereka hadirkan. Maka jangan terkaget dengan kitab, wahai saudara kami yang kami cintai dari ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai anda kaget dengan kitab namanya Murajaat, atau dengan tahqiq, at-tahqiq fi adam at-tahrif fil Quran Syarif. Ada lagi kitab itu, at-tahqiq fi adam at-tahrif fil Quran Syarif. Itu ada kitab namanya. Kitab itu juga banyak tersebar, dan ini di mana-mana, tersebar di mana-mana di kalangan mereka, kalangan Syiah dan di kalangan ahli sunnah wal jamaah. Akan tapi orang harus cermat membaca kitab ini, harus dihubungkan. Kalau memang meyakini dengan apa yang ada di buku itu, secara otomatis orang ini harus membuang yang ada di dalam Al-Kafi, yang ada di dalam Al-Qummi, yang ada di dalam Al-Ayyashi. Selagi dia mengatakan ini adalah kitab yang terpercaya tapi masih memegang kitab terdahulu, ini omong kosong. Maka lihatlah, mungkinkah bertemu antara ahli sunnah wal jamaah dengan Syiah? Kalau ahli sunnah mengatakan kami bisa bertemu dengan Syiah karena apa? Kami mengatakan cinta kepada ahli bait. Tapi Syiah nanti yang tidak bisa ketemu dengan kita karena apa? Mereka mengatakan yang mengangkat Abu Bakar dan yang mencintai Abu Bakar masuk neraka, seperti yang akan kita sebutkan. Lihat, kita sudah cocok. Ahli bait wajib kita cintai, tidak ada masalah. Tapi permasalahannya mereka dengan Sayyidina Abu Bakar, dengan Sayyidina Umar tidak mau, mereka bencinya luar biasa. Dan orang yang harus masuk neraka, bahkan sampai disebutkan nanti Imam Mahdi keluar dengan pasukan-pasukannya mengatakan bongkar itu kuburan, dan disalib Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Wah, saking marahnya. Oh, luar biasa. Datangnya sudah waktunya kita harus membuka buku-buku itu. Jadi intinya seperti ini. Mereka mengatakan mereka harus mengatakan ayat yang jatuh. Dan yang menjatuhkan siapa yang membuang ayat itu? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar dan yang lain-lainnya. Maka sahabat Nabi semuanya murtad setelah Rasulullah meninggal kecuali 3 orang. Sahabat Nabi semuanya murtad kecuali 3 orang. Ini di Kulaini, Al-Kulaini yang menyebutkannya. Yang Islam hanya ahli bait Rasulullah dan pengikut-pengikutnya yang 3 orang dan sedikit. Masya Allah, subhanallah. Gagal Rasulullah berdakwah. Kita saja beberapa hari sudah banyak yang ikut. Ya ibaratnya Anda mengajian bisa mengikut. Rasulullah cuma 3. Ya. Ini. Kemudian setelah itu karena mereka harus membuat dalil-dalil palsu agar dalil dipercaya, bagaimana? Mereka mewajibkan mempercayai bahwasanya yang membawa berita ini orang maksum. Lihat, ada hubungannya ya. Jadi imam menurut mereka harus maksum dan mendapatkan wahyu. Imam maksum dan mendapatkan wahyu. Imam mereka adalah 12. Mulai dari Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, kemudian sampai ke bawah, termasuk Al-Hasan Al-Askari. Dan kalau kita titi dan kita teliti, Imam 12 itu adalah imam kita. Tapi ternyata Imam Ja'far Shadiq kita beda dengan Imam Ja'far Shadiqnya orang Syiah. Imam Ali kita pemberani, Imam Ali kita adalah seperti yang kita kenal, berbeda dengan Imam Alinya orang Syiah. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain kita berbeda dengan Sayyidina Hasan dan Husainnya orang Syiah. Kita punya Sayyidina Hasan sendiri. Bahkan ada yang unik nanti saking marahnya mereka itu dalam bukunya. Tuhan yang mengangkat Muhammad sebagai nabi yang punya Khalifah Abu Bakar adalah bukan Tuhan saya. Oh, ada
akan kita baca nanti insyaallah satu persatu. Barangkali akan kita mulai membaca ini. Insyaallah ini secara umum sudah paham bahwasanya akidah Syiah semacam ini. Jadi jangan kaget kalau ada seorang profesor, ustadz atau orang alim besar mengatakan Syiah ini ya sama dengan kita. Siapa yang mengatakan Qurannya sama? Baca kitab tadi itu. Baca kitab yang dibagi-bagi itu. Bukan membaca kepada sumbernya, tidak. Membaca kitab dan tidak cermat. Padahal kitab itu kalau kita benturkan dengan omongannya yang nulis sendiri, tidak ketemu Al-Khoi yang mengatakan kitab yang mengatakan orang merubah Al-Quran itu. Orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran berubah itu orang dusta. Siapa yang mengatakan ini? Al-Qummi di dalam tafsir Qummi yang dikatakan tafsir Qummi ini riwayatnya semuanya diambil oleh imam-imam yang sikoh, yang tidak pernah yang tidak dusta. Tapi ternyata dia juga sisi lain mengatakan mereka adalah pendusta. Jadi kita harus bingung. Bingung tidak ada masalah. Sebab kalau bingung tidak akan diambil. Mending bingung daripada kita tidak tahu sama sekali, lalu tiba-tiba kita besok sudah ikut Syiah. Ini ada sebendel fotokopi, ini tentang pencacian terhadap Sayyidatina Aisyah dan Sayyidina Abu Bakar. Dengan dari berbagai kitab. Kita dahulukan dari urutannya mungkin masalah tahriful Quran, perubahan Al-Quran dahulu. Karena dari sinilah sumbernya. Tujuannya adalah siapa yang merubah Al-Quran? Abu Bakar, Umar. Nah, ini. Di sini disebutkan di dalam Al-Akhbar, disebutkan di dalam Awailul Maqalat fil Madhahibil Mukhtarat, karangannya Abdullah Muhammad yang dilaqabi dengan Syekhul Mufid. Di sini disebutkan bahwasanya aqulu annal akhbar qad ja'at mustafidatan. Telah datang berita dengan banyak sekali, mustafidah jumlahnya besar. An a'immatil huda, dari imam-imam ahli petunjuk, min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari keluarga Nabi Muhammad, ikhtilafil Qur'ani, berbedanya Al-Quran, wa ma ahdatsahu, dan apa yang telah terjadi dilakukan, atau wa ma ahdatsahu, dan apa yang telah dilakukan oleh ba'duz zalimina fihi, oleh orang-orang zalim, minal hadfi wan nuqsani, daripada pembuangan dan pengurangan. Ini adalah dari salah satu buku ya. Kemudian kita membaca buku yang lain lagi, Ara' Haul Al-Quran, ditulis oleh Ayatullah Al-Asfihani ya. Di sini disebutkan di bahwasanya yang mengatakan manhum al-qailuna bi tahrifi wa ma hiya adillatuhum. Siapa yang mengatakan Al-Quran itu dirubah, mereka menyebut di sini adalah Ibrahim, Ali bin Ibrahim Al-Qummi yang kita sebutkan tadi. Termasuk di sini disebutkan wa yadhar dzalika, dan terlihat minal Kulaini, dari Al-Kulaini, perawi kitab, pembawa kitab yang paling terpercaya dalam hadis. Al-Kulaini tadi yang pertama tadi, haitsu rawal ahadits adh-dhahirata, meriwayatkan hadis yang sangat jelas dzalika, di dalam perubahan Al-Quran itu. Walam yu'allik syai'an, setelah meriwayatkan bahasanya Al-Quran berubah tidak dikasih taklik, padahal yang lain dikasih taklik itu dikomentari. Sementara kalau tidak dikomentari kan diterima, kalau memang tidak cocok dikomentari. Tapi oleh Al-Kulaini tidak dikomentari. Ini kata dia, bukan kata saya. Padahal kami pun akan ngomong kalau memang tidak cocok komentari dong. Sementara dari orang Syiah sendiri yang mengatakan tidak dikomentari. Wasdahaba as-Sayyid Al-Jazairi, ada Sayyid Al-Jazairi juga penulis, nanti ada bukunya, ilat tahrifi, bahwasanya ada perubahan di dalam Al-Quran fi syarhihi, di saat mensyarih alat tahdibaini, kepada kitab tahdib, dua kitab tahdib, wa atal al-bahsa, dan telah banyak menjelaskan tentang itu. Kemudian ada lagi Al-Bayan, ini tafsir, ada ini tafsir Bayan, ini cetak banyak ini. Datang setelahnya Al-Qummi dan Al-Ayyashi. Di situ ini penulisnya adalah gelarnya panjang, Samahat Ayatullah Al-Udma Ustadul Fuqaha wal Mujtahidin As-Sayyid Abdul Qasim Al-Musawi Al-Khoi, juz yang 35, karena ini tafsir gede ini. Disebutkan anna kasratar riwayati, masalah tahriful Quran ini, banyaknya riwayat turisul qat'a, menjadikan yakin disuduri ba'diha anil ma'sumin, bahwasanya munculnya berita tentang perubahan Al-Quran itu dari orang-orang maksum. Wal aqalla minal ismi'nani, dan tidak kurang itu dari untuk kita itu bisa mengambil
wa fiha ma ruya bi tariqin mu'tabarin, dan diantaranya dalil-dalil tentang Al-Quran itu berubah, dalil melalui jalan yang dianggap, perawi yang dianggap, fala hajata bina, maka enggak perlu ila takallumi fi sanadi kulli rawi riwayatin bi khususiyah, maka kami tidak perlu menjelaskan tentang riwayatnya. Maksudnya mendukung ini tentang adanya perubahan di dalam Al-Quran. Kemudian di situ Salis, banyak ini, setengah jam. Inna taslima tawaturiha anil wahyil ilahi, kalau ada orang yang menerima bahwasanya Al-Quran yang ada ini benar, mutawatir, wahyu Tuhan Allah, wa qaulul kul qad nazal, bahwasanya semuanya itu sudah ada turun di dalam Al-Quran yang kita baca itu adalah yang dibawa oleh Ruhul Amin Jibril. Yufdi, omongan itu, lihat, kalau ada orang yang ngomong bahwasanya Quran ini ya ini saja, ini yufdi akan menghantarkan orang ila tarhil akhbari, untuk membuang berita-berita al-mustafidati yang banyak, bal mutawatirati, bahkan hadis dalil-dalil yang mutawatir dalil pasti tidak bisa diingkari, ad-dalati, yang telah menunjukkan disarihiha dengan jelas ala wuqu'it tahrifi fil Qur'ani, akan adanya perubahan di dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa jika Al-Quran yang ada ini adalah sudah genap yang dibawa oleh Jibril, ini akan berbahaya. Berarti kita mengatakan dalil-dalil yang selama ini dibawa oleh Kulaini, Al-Khu'i, Al-Ayyashi itu adalah bahasanya itu semua adalah tidak benar. Tarhil akhbar membuang, akan kita buang. Jadi harus diambil ini. Pendapat yang mengatakan Quran berubah ini harus diambil. Kemudian ada yang sadar ya, ini berbahaya, dikasih ta'lik, minta tahu mu'aliknya sebab zahir an hadzal qaul innama sadara minhu bil ajli masalih katsirah. Ada yang menyadari bahwasanya ini disebutkan Quran kita ini benar, termasuk tadi Al-Khu'i dan yang lainnya yang mengatakan Quran yang ada saat ini sudah genap, sudah lengkap. Rupanya itu ditulis oleh mereka itu basa-basi. Wa zahir anna hadzal qaul, kalau ada orang mengatakan seperti itu, Quran kita ini ya ini. Kalau ada orang Syiah yang mengatakan Quran yang ada pada kita ini ya benar lengkap. Ini sebenarnya tujuannya innama sadara minhum, muncul dari orang-orang Syiah itu li ajli masalih katsirah, karena untuk kebaikan yang banyak. Ada hubungannya dengan takyah mereka. Nah, minha saddu babit ta'ni 'alaiha, agar tidak sampai mencaci kepada riwayat-riwayat itu, bi annahu idza jaza hadza fil Qur'an fa kaifa jaza al-amal bi qawaidi. Sebab kalau boleh terjadi pada Quran, bagaimana Quran bisa dipercaya untuk dijadikan kaidah dalam istinbat hukum? Dia mengatakan, kalaupun ada orang yang mengatakan Quran itu genap dari orang Syiah, sebetulnya ada tujuan maslahah di situ ya. Ya biar apa? Enggak diolok-olok lagi ya, karena memang berbahaya ini. Ada lagi di dalam kitab Al-Ayat An-Nasikhah wal Mansukhah, karangannya Ali bin Al-Husain bin Musa Asy-Syarif Al-Murtada, amma ma hurifa min kitabillahi, memberi contoh di antaranya yang dirubah dari Al-Quran itu adalah kuntum khaira, apa yang kita tahu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, ini telah diubah oleh orang semacam Abu Bakar dan Umar menjadi kuntum khaira ummatin, padahal aslinya kuntum khaira a'immatin, kuntum khaira a'immatin. Ini bukan, ini buku mereka ada. Maka kalau ada yang mengatakan Quran berubah adalah bohong, ya mereka sendiri yang mendustakan. Ada banyak lagi. Nah ini termasuk faslul khitab, ini masalah masih manuskrip, maksud masih asli belum dirubah. Manuskrip masalah yang kita sebutkan tadi, faslul khitab fi apa tadi? Fi tahrifi kitab Rabbil Arbab. Ya, ini ada. Kemudian ada lagi di sini Al-Muqaddimah ulama. Kita tafsir As-Safi, dan ini juga tafsir terpercaya di kalangan mereka. Tafsir As-Safi fi tafsiril Quran. As-Safi fi tafsiril Quran. Ditulis oleh gelarnya orang ini sangat hebat, Failusuful Fuqaha'i wa Faqihul Failusuf. Wa Faqihul Falasifati. Jadi dia itu seorang filosof tapi faqih, sekaligus orang yang faqih dari kalangan filosof. Ustadzu asrihi wa wahidu dahrihi,
gelarnya. Orang yang tidak ada lainnya, tidak ada tandingannya, yaitu Al-Maula Muhsin Al-Mulaqab bil Faid Al-Kashani. Dia menyebutkan bahasanya wallahu ya'lam bi haqiqatal hal amma i'tiqadu masyayikhina, makhtut ini manuskrip. Adapun keyakinan guru-guru kita bidzalika, masalah Quran tadi, fadzahir min thiqatil Islam Muhammad bin Ya'qub Al-Kulaini, zahir permasalahan seperti yang disebutkan oleh Kulaini, toba sarahu, semoga Allah, ini doa, annahu kana ya'taqidu at-tahrif wan nuqsan. Al-Kulaini meyakini bahasanya di dalam Al-Quran itu ada perubahan dan pengurangan fil Quran. Li'annahu sebab Al-Kulaini itu karena ada meriwayatkan riwayat-riwayat fi hadzal makna, di dalam makna ini, di kitabi, di dalam kitab Al-Kafi itu, walam yata'arrad liqathin fiha, dan tidak dikasih komentar, tidak ditolak. Berarti ini benar. Nah, ini mengukuhkan ini. Ada lagi, ini diambil dari Kafi, dari Al-Kafi, ini kita ambil dari Kafi. Bahasanya an Ali bin Al-Hakam an Hisham bin Salim an Abi Abdillah bin Abdillah Sayyidina Husain qala innal Qur'ana alladhi jaa bi Jibrilu ila Muhammadin 17,000. Al-Quran yang datang pada Jibril itu adalah 17.000. Dan masih banyak barangkali, karena kita harus menyesuaikan dengan waktu, masih banyak lagi di sini adalah tentang Masyarikus Sumus Ad-Durriyati fi Ahakiyati Madhabil Akhbariyati, karangannya Al-Alama Al-Hujjah Sayyid Adnanwi Al-Abdul Jabbar Al-Musawi Al-Bahrani. Di sini juga menyebutkan walhasil fal akhbar min tariq ahli bait. Kesimpulannya, berita yang datang melalui jalannya ahli bait katsiratun illam takun mutawatiratan, banyak sekali kalau kita enggan menyebut mutawatir. Pokoknya banyak berita ala annal Qur'an alladhi bi'aidina, bahwasanya Al-Quran yang ada di tangan kita, laisa huwal Qur'an, bukanlah itu Quran yang sempurna, kama unzila ala Muhammadin, seperti yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bal minhu ma huwa khilafu ma anzalallah, bahkan itu ada yang berbeda dengan yang diturunkan Allah. Minhu ma huwa muharrafun wa mukhayyarun, ada yang dirubah. Masih banyak lagi. Kita cukup saja masalah perubahan, terlalu banyak. Kita melangkah ke yang lainnya tentang pencacian kepada Siti Aisyah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, agar tahu saja bagaimana akidah Syiah, dan mungkinkah kita akan bertemu dengan akidah mereka. Anda yang menyimpulkan sendiri. Lihat, Sayyidina Abu Bakar wajib kita cintai, Sayyidina Abu Umar wajib kita cintai, seperti halnya Sayyidina Ali wajib kita cintai. Rasulullah mencintai. Tidak ada yang memusuhi Sayyidina Ali kecuali kafir. Hadis sahih. Di sini disebutkan secara umum. Ini dalam kitab Kafi juz ke-8 dan masih banyak di situ. Di Kafi juz ke-8 disebutkan bahwasanya dari Hannan an abihi an Abi Ja'far alaihi salam qala kana an-nas ahlu riddatin ba'da an-nabi, orang-orang itu semua orang murtad setelah Nabi Muhammad illa thalathah, kecuali 3. Fakultu, kemudian Abi Ja'far bertanya, siapa? Wa minat thalathati, dijawab Al-Miqdad Ibn al-Aswad wa Abu Dzar al-Ghifari wa Salman al-Farisi. Selainnya itu adalah orang murtad. Kemudian ada lagi di sini disebutkan ihqaqul haq wa izhaqul batili qadi Sayyid Nurullah al-Husaini al-Maraishi. Ini buku Syiah, referensi Syiah juga. Di situ disebutkan bahwasanya inna thalathata alladhina aqamu bi wadha'ifil khilafati, 3 orang yang menjalankan kekhalifahan min baini sahabati, dari para sahabat, kanu, maksudnya siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Kanu, mereka itu minal muttahamina, orang yang tertuduh bin nifaq, dengan kemunafikan di zaman Nabi, di zaman Nabi. Fa ghazabul khilafata, akhirnya merampok kekhalifahan ba'dahu, setelah Nabi Muhammad.
amman nassallahu ta'ala wa rasuluhu alaihi, dari orang yang telah Allah tentukan. Penentuannya di Adam, penentuan yang dikarang-karang. Kemudian walhasil anna haula'i, mereka itu wa in kanu ashaban nabi, biarpun disebut sebagai sahabat nabi, wa muntasibina ilal islam, bergelar Islam, wa ila nusratihi, katanya memperjuangkan Nabi Muhammad, lakinnahum kanu, mereka itu akan tetapi mereka itu adalah a'daan lahu, musuhnya Islam, fil hakikati, hakikatnya, wa innama kanu, mereka itu yudhiruna syai'an, nampakkan saja min syair Islam. Kemudian disebutkan lagi di situ, dianjurkan kita berdoa. Ini doa diijazahkan nih kayaknya, kama asfarilhi maulana amirul mu'minin Ali bitu'ai su'anamai Quraisy. Sayyidina Ali, lihat, subhanallah, Sayyidina Ali doa seperti ini. Doa Sayyidina Ali apa? Allahumma la'an sanamai Quraisyin, ya Allah kutuklah dua berhala Quraisy, Abu Bakar dan Umar, wa jabhatayhima wa bintayhima alladzina khalafa amraka, yang dua orang itu melanggar perintahmu, wa angkara wahyaka, mengingkari wahyumu, wa asal rasulaka, bermaksiat dengan melanggar rasulmu, wa qallaba dinak, merubah agamamu, wa harrafa kitabak, ini Sayyidina Abu Bakar dan Umar yang merubah kitab sucimu, wa attala ahkamak, menjadikan hukummu itu tidak berjalan, wa attala faraidak, yang membatalkan fardu-fardumu, wa al-hadad, yang menjadi orang yang mulhid, komunis, tidak iman, fi ayatika wa adiyan auliaika, memusuhi wali-walimu, wa habba adaka, memusuhi, mencintai musuh-musuhmu. Ini pokoknya sampai terakhir adalah doa untuk mengutuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian juga disebutkan di sini ada lagi satu kitab namanya Al-Aqaid, karangannya disebutkan Allamah Muhammad Bashir Al-Majlisi. Disebutkan bahwa mimma udda, termasuk yang dianggap min daruriyati dinil imamiyati, termasuk hal pokok terpenting, wajib, harus di dalam agama imamiyah. Syiah itu yang kita maksud di sini, mohon maaf tadi disebut Syiah imamiyah, kadang-kadang begitu, atau Syiah Ja'fariyah namanya, atau Syiah Isna Asyariyah, kadang-kadang gelarnya itu Syiah imamiyah, mengimami imam 12, atau Syiah Ja'fariyah, atau Isna Asyariyah. Itu. Nah ini mimma uta min daruriyati, terus min daruriyati dinil imamiyati, kok tidak dinil Islam ya? Termasuk satu hal yang harus diyakini di dalam agama imami ini, istihlalul mutma'ati, menghalalkan kawin kontrak, wa hajjut tamattu'i, haji tamattu, ini masalah sederhana, haji tamattu, wal bara'ah minas salasati, terbebas, jauh, enggak senang kepada 3 orang. Siapa itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya seperti itu semuanya. Habis ini tidak boleh perang dengan orang Syiah. Kita tarik hati mereka. Mereka saudara-saudara kita yang lepas ya. Jangan sampai mendengar seperti ini lalu nanti ngambil pedang. Tidak. Mereka diantaranya sahabat kita, saudara kita yang subhanallah bisa menjadi lebih bagus daripada kita. Bisa menjadi lebih hebat daripada kita. Tapi kita pengen sama-sama hebat ya di hadapan Allah, mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah ya kami ingatkan tadi surat cinta. Biarpun saat ini kita dengar tidak nyaman, tapi jangan jadikan kita lalu nanti melakukan satu tindakan yang tidak. Hanya asal tahu saja. Jadi nanti barangkali ada dari saudara Syiah yang belum puas, bisa didiskusikan, didatangkan. Kalau perlu mendatangkan referensi yang ada datangkan semuanya. Dibaca yang bagus. Kalau sebab kitab Syiah juga berbahasa Arab, memang ada bahasa Persia, ambil yang bahasa Arab, bisa didiskusikan, dialog dengan siapa saja, asalkan tujuannya mencari kebenaran. Insya Allah hamba Allah ini siap untuk membantulah, menunjukkan kita bisa insya Allah. Jadi tidak harus kita bermusuhan, tidak, akan tetapi kita hanya memusuhi akidah, bukan memusuhi orang dan zatnya. Karena di antara orang dan zatnya ini ada yang cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membenci zatnya berbahaya, tapi membenci akidahnya, ya itu adalah yang benar. Zatnya harus tetap kita tolong. Kita bagaimana agar mereka kembali ke jalan yang benar. Masih banyak lagi. Lah ini termasuk yang kita sebutkan tadi, Mahdi, Imam Mahdi bersama pasukannya membongkar. Ini disebutkan di dalam Mahdi Biharul Anwar Al-Jami' li Durari Ahbari A'immatil Adhar. Lautan cahaya
yang mengumpulkan tentang buku tentang berita-berita para imam-imam yang suci. Al-Allamah Fakhrul Ummah Al-Maula Syekh Muhammad Bakir Al-Majlisi ini. Di situ disebutkan. Ceritanya apa? Ada di situ cerita, "Sumayan tashirul khabaru fin nasi wa yahdurul Mahdi." Suatu ketika nanti Mahdi datang, wa yakshiful judran, membongkar tembok-tembok itu. Minal qabraini, di kuburnya dua orang, Abu Bakar dan Umar bersama Rasulullah. Imam Mahdi datang ke kuburnya Nabi Muhammad dan membongkar dua kubur. Wa yaqulu linuqabai, dan berkata kepada pengikut-pengikutnya pasukannya Mahdi, ibhathu anhuma, cari di mana mayatnya Abu Bakar dan Umar. Wambashuhuma, bongkar. Akhirnya fayabhatsuna bi aidihim, mereka para pengikut ini membongkar, mencari hatta yasiluna ilaihima, sampai kepada mayat atau jenazah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fayukhrijani, kemudian mereka mengeluarkan semuanya. Fayakshifu anhuma akfanahuma, dirobek kafannya. Wa ya'muru Imam Mahdi mengangkat birafihima, untuk diangkat tinggi-tinggi. Fayaslubuhuma, lalu disalib. Nah ini diantaranya. Jadi Sayyidina Abu Bakar sampai begitu ya, disalib nanti, Masya Allah. Subhanallah, jangan dicampur. Riwayat min turuki anil bait min jawazil la'nihim. Ini kitab namanya Nafahatul Lahud fi la'nil jibti wat tauhid. Buku tentang pelaknatan buat jibit wat tauhid. Jibit wat tauhid kan masalah iblis, setan ya. Ini untuk Abu Bakar dan Umar nih, Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar dan Umar, lihat. Mi fi nubdatin yasiratin mimma warada fi turuki ashabina al-imamiyah. Sekelumit dari yang datang, yang akan saya sebutkan, yang datang dari keyakinan para imam, madhab imami ini Ja'fari. Apa itu? Huwa sarihun, dengan terang-terangan fila'ni haula'i, melaknat mereka. Wa isbati kufrihin, dan menyatakan mereka itu kafir. Idh huwa min syiddati duhuri wal wuduh, sangat jelas tentang kekafirannya itu. Kemudian disebutkan lagi, waqad ishtahara anna Amirul Mukminin, telah masyhur bahwasanya Amirul Mukminin Imam Ali, karena beliau itu yaknutu, berkunut bil fitri, di witir, bila'ni sonamai Quraisyin, melaknat dua berhala Quraisy, maksudnya Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Yuridu bihima, maksudnya adalah Abu Bakar wa Umar. Biharul Anwar lagi, Masya Allah. Biharul Anwar yang tadi Takribul Ma'arif li Abi Salah an Abi Ali Al-Khurasani al-Maula Ibn Hasan an Maula li Aliin Ibn al-Husaini qala kuntu ma'ahu alaihi salam, aku bersama Imam Ali Ibn Husain, Ali Zainal Abidin, fi ba'di khalawati, suatu ketika lagi berduaan begitu. Faqultu inna li 'alaika haqqan alla tukhbirani an hadaini rajulain. Demi Allah, beritahu tentang dua orang ini, namanya an Abi Bakar dan Umar. Faqala Imam Ali Zainal Abidin, imam kita yang kita ceritakan dalam Sayyidina Husain, satu-satunya orang yang selamat dari keturunan Imam Husain adalah Imam Ali Zainal Abidin, mengatakan apa? Sayyidina Abu Bakar adalah kafironi, kafir. Tidak sampai di situ. Wa kafirun, dan kafir man ahabbahuma, yang mencintai. Ini hampir semua ini. Nah, bisakah bertemu sebenarnya? Kita tidak kalau mereka yang mengkafirkan kita, mereka mengatakan Islam kalau ketemu ini, bahkan nanti ada yang pokoknya nanti ketemu insya Allah lebih parah lagi sampai akhir. Aku berwaktu sudah. Biharul Anwar lagi, Masya Allah. Aqulu al-akhbar ad-dalati ala kufri Abi Bakr wa Umar wa adrabuhuma. Adapun berita tentang kekafiran Abu Bakar dan Umar dan yang semacamnya itu, wa tawabu la'nihim, dan banyak, dan pahala bagaimana melaknat mereka itu banyak. Aksar min ayyudkar, banyak dari untuk disebutkan fi hadzal mujallad. Tidak cukup kalau saya harus sebutkan. Wah, hebat. Masih banyak lagi maksudnya. Padahal cuma satu lembar yang kita ambil. Kalau dibaca semuanya bisa. Di sini disebutkan juga Allahumma la'an Umar. Ini tambih. Tambih ini kan lebih dari yang lainnya. Amat penting. Tambih. Iklam. Ketahuilah wahai siapa? Pokoknya ketahuilah. Anna ashrafal amkinati, paling mulianya tempat, wal awqat, waktu, wal halat, dan keadaan,
paling bagusnya keadaan, wa ansabuha, dan yang paling cocok lillani alaihim, untuk melaknat mereka. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar itu kapan? Alaihimul laknah, semoga laknah, ini di doanya. Idza kunta fil madali, di tempat kencing sana, kutuk. Fakul inda kulli wahidin minat takhliyati, setiap kita buang air sekali, keluar sekali, kutuk. Wal istibra'i, lagi membersihkan, istibra' itu menghilangkan sisa-sisa dengan atau lagi menggoyang-goyang, mohon maaf, di saat kita buang air. Wa tathhir, dan saya bersuci. Itu doa bagaimana? Allahumma al'an Umar thumma Abu Bakrin. Ya Allah, kutuklah Umar, kemudian Abu Bakar. Umar thumma Utsman. Umar kemudian Utsman. Umar thumma Muawiyah, kemudian Muawiyah. Umar thumma Yazid. Umar thumma Utsman. Umar thumma, sampai Umar. Allahumma al'an Aisyah wa Hafsah. Ya Allah, kutuklah Aisyah dengan Hafsah. Dan habis. Dan ini tidak dipungkiri oleh mereka. Kalau urusan ini mereka tidak bisa. Kalau ada yang mengatakan, siapa yang mengatakan mengutuk Abu Bakar? Oh enggak. Kalau yang tadi masalah tahriful Quran mereka masih membela. Tapi kalau Abu Bakar, di buku mereka ada dikutuk. Kalau ada orang Syiah mengatakan, siapa yang mengutuk Abu Bakar? Bohong. Yakinlah 100%. Tidak mungkin tidak. Dan dikala di dalam Syiah itu ada namanya menyembunyikan takiyah. Padahal mbahnya Imam Husain, mbah para Imam Ali Zainal Abidin, orang yang imam yang keempat ya, Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Imam Ali Zainal Abidin. Ini adalah orang yang sangat berani. Di saat sakit ditanya oleh Yazid, siapa engkau? Aku adalah Ali Zainal Abidin. Tidak takiyah aku anaknya orang jalanan biar nggak dibunuh. Tidak. Ali, ana Ali Zainal Abidin ibn Husain ibn Ali. Kalau mau bunuh. Ini baru jagoan. Tidak ada menyembunyikan. Berani. Wah. Kemudian ada lagi ini, Masya Allah, Abu Bakar, Umar, Aisyah ini, Siti Aisyah yang pengen meracun. Ini ada ceritanya ini. Suatu ketika dari Anis Sadiq, Imam Ja'far As-Sadiq Tikoli berkata, wa id asarra Nabi, suatu ketika Nabi Muhammad, asarra ini membisikkan, ila ba'di azwajihi, kepada sebagian istrinya, hadisan berkataan, yaitu Hafsah waktu itu. Kalau Sadiq, Imam Ja'far As-Sadiq berkata, kafarat tikoliha, dia telah ingkar dengan omongannya. Tikoliha, man amba'aka hada, man amba'aki hada. Qala Allah, man amba'aka hada, siapa yang memberitahu ini? Qala Allah, fiha wa fi ukhtiha. In tatuba ila Allah faqad sahat qulubukuma. Bukan ini. Aiza qatazai. Wa fi riwayatin annahu a'lama Hafsah. Ini kita maksud. Wa fi riwayat, dalam riwayat, annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad, a'lama, memberitahu. Kepada siapa? Hafsah. Kepada Sayyidah Hafsah. Bisian Nabi Muhammad apa? Anna abaha wa Abu Bakrin yaliyanil amro. Bahwasanya, hei Hafsah, abahmu Umar dan Abu Bakar nanti bakal memimpin. Ini kan sebetulnya bagi ahli sunnah kan, ini kan tek kalau Sayyidina Abu Bakar bakal mimpin, ya kan mestinya begitu. Tapi dia lupa waktu ngomong begitu maksudnya apa? Ingin menjelekkan Siti Hafsah. Padahal semestinya dalil ini jadikan hujah. Rasulullah membisikkan untuk ngasih tahu kalau pemimpinnya siapa? Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tapi tidak, dia tidak mencari itu. Tapi yang dicari apa? Ya Hafsah, nanti bapakmu akan jadi khalifah dan Abu Bakar. Fa'asyad ila Aisyah. Sayyidat Hafsah akhirnya bercerita tentang Siti Aisyah, tentang ayat tadi itu. Cerita tentang berita tadi diceritakan kepada Siti Aisyah. Fa'asyad ila abiha. Kemudian Siti Aisyah menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Fa'asyad ila sahibihi. Abu Bakar berbisik kepada Sayyidina Umar. Fajtama'a, akhirnya kumpul. Ala ayyastajila, untuk mempercepat kematian Rasulullah. Dalika yaskina summan, akhirnya mereka menyirami, memberikan Rasulullah racun. Falam akhbarallahu bi fi'lihima, setelah Allah memberitahu kepada Rasulullah atas perlakuan mereka, hamma biqadli ma, ingin membunuh, fa'ala falahu annahum lam yaf'ala, sehingga mereka tidak melakukan ini. Maksudnya mau meracuni, lihat, mau meracuni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadiru. Ini masalah. Ini antaranya. Termasuk tuduhan kepada Siti Aisyah, masyaallah. Siti Aisyah ini murahan menurut orang Syiah. Ini ceritanya
Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'at Nuh. Cerita ya tentang istri Nabi Nuh itu bagaimana? Kafir ya? Dan istrinya Nabi Lut juga kafir. Disamakan Siti Aisyah kayak begitu. Ceritanya begini. Wakana waktu di perjalanan, wakana fulan yuhibbuha, di perjalanannya ke Basrah. Wakana fulan yuhibbuha. Ada orang mencintainya. Ini yang bercerita siapa ini? Ali bin Ibrahim perawinya. Ini dalam kitab Al-Burhan di tafsir Al-Quran. Ditulis oleh Allama As-Siqa As-Sabat Al-Muhaddis Al-Khabir Al-Naqib Al-Basir Sayyid. Gelarnya banyak. Sulaiman bin Ismail Abdul Jawad Al-Husaini Al-Bahrani. Bahkan fulan yuhibbuha. Itu ceritanya. Fulan ada seorang laki-laki. Dalam riwayat disebutkan Talhah senang kepada Siti Aisyah. Falamma aradat an takhruj, di saat Siti Aisyah ingin keluar ke Basrah, qala laha, Talhah bilang, la yahillu laka an takhruji min ghairi mahram, enggak boleh kau keluar kecuali dengan mahram. Akhirnya bagaimana? Fazawwajat nafsaha. Siti Aisyah akhirnya sudah nikahkan diri saya sendiri. Nikah. Punya suami nikahkan dia. Kurang ajarnya. Siti Aisyah seperti itu. Kemudian masih Siti Aisyah disebut sebagai orang yang murtad setelah Rasulullah SAW. Ini ditulis Al-Faqih Al-Muhaddis Al-Syaikh Yusuf Muhammad Ibrahim Al-Bahrani Al-Shihab Al-Thaqibi fi bayan ma'na an-nasibi ala anna law nusallimu annaha bi hayatihi kanat minal munafiqin. Kalau kita memang menerima keberadaan Aisyah waktu hidupnya Rasulullah, mereka adalah termasuk orang munafik. Ia adalah orang munafik. Irtaddat ba'da mauti, maut, murtad setelah kematian Nabi Muhammad. Kamartadda dzalika al-jamul qafir, seperti telah murtad para sahabat yang banyak. Oh, Masya Allah. Mawarda matal bil a'za ahli al-bait. Amma dalil ala qawliha, adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya Siti Aisyah itu mustahiqatan berhak lil la'ni wal adzab, untuk dikutuk dan disiksa. Fa innaha harabat Amirul Mukminin, memerangi Amirul Mukminin. Ada cerita perang Jamal. Perang Jamal itu Siti Aisyah difitnah. Bukan Siti Aisyah ingin memerangi Sayyidina Ali, ada pengadu domba di situ kalau kita baca sejarah. Tapi di sini diceritakan bagaimana? Tidak. Siti Aisyah ini adalah terkutuk masuk neraka karena memerangi Sayyidina Ali. Padahal lihat, antara Siti Aisyah dengan Sayyidina Ali ada suluh, dan setelah tahu penyebabnya ternyata semakin akrab antara sahabat dan istri Nabi bernama Siti Aisyah dengan Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Dan masih banyak. Mungkin kita akan pindah kepada masalah mut'ah. Mungkin ada sedikit di antaranya yang disebutkan oleh Al-Kulaini. Masalah kita ini. Kulaini menyebutkan Inna tis'ata a'syari dini fit taqiyati. 9 dari 1/10 maksudnya, bagi 10 dibagi 1/9. 9/10-nya itu di dalam agama itu taqiyah. Alladzina liman la taqiyata lahu, tidak ada agama bagi orang yang tidak taqiyah. Taqiyah berbohong. Baik. Di sini yang akan kita baca bukan itunya, tetapi ini. Amma law anna rajulan qama lailahu, seorang laki-laki bangun malam, tasadda wa sama naharahu, puasa di siang hari, wa tasaddaqa bi jami'i malihi, bersedekah dengan semua hartanya, wa hajja jami'a dahri, setiap tahun haji, wa lam ya'rif wilayata waliyillahi fa yuwallihi, tapi tidak tahu siapa yang berhak menjadi khalifah setelah Rasulullah itu, lalu mengangkatnya. Wa yakunu jami'u amalihi, amalnya itu semuanya, maka lahu 'ala Allah jalla wa 'azza haqqun, Allah tidak ada perlunya disawabi untuk memberi pahala, wala kana min ahli imani, dan bukan golongan ahli iman. Jadi kalau orang belum mempercayai atau menolak Sayyidina Abu Bakar dan meyakini Sayyidina Ali sebagai pemimpin setelahnya Rasulullah, maka dia bukanlah ahli iman. Ini lagi diantaranya, satu tersisa ini apa ini? Inna nas kulum aulatu baghaya ma khala syi'atuna. Semua orang disebutkan oleh Imam Ja'far Shadiq, bukan. Kita ini hanya bukan Imam Ja'far Shadiq yang sesungguhnya. Ini Imam Ja'far Shadiqnya orang Syiah. Imam Ja'far Shadiq kita adalah orang yang wajib kita cintai, dan kita harus sering mengambil perkataan dari Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'farnya orang Syiah ini yang mengatakan, innan nasa kulluhum aulatu baghaya. Manusia ini semua anaknya pelacur. Ma khala syi'atuna, kecuali pengikut kita. Masya Allah. Ada lagi ini masalah mut'ah. Masalah mut'ah tidak bisa dipungkir oleh mereka. Bahkan mereka mengarang buku gede-gedean
Bahasa mut'ah itu amannya banyak, mut'ah itu hebat, mut'ah ini pahalanya gede, mut'ah itu kawin kontrak, nggak pakai wali, nggak pakai ini. Nah ini modelnya mut'ah banyak. Kita juga punya bukunya tentang mut'ah. Mut'ah ini ada tebal bukunya Syiah mut'ah, subhanallah. Kalau ada orang setelah baca itu mustahil tidak mut'ah setelah itu. Kalau ada orang baca itu mustahil tidak mut'ah, sudah mudah. Dan katanya untuk menyelesaikan problem segala macam, problem moral, problem ini adalah dengan mut'ah, kawin kontrak. Aku suka denganmu, ini ada duit 5.000 seminggu. Oke, beres. Nah ini ada, mohon maaf, ini bukan main-main dalam agama Syiah. Ini dinyatakan dan betul ada. Maka kalau ada orang setelah baca buku mut'ahnya Syiah, kalau tidak mut'ah, tidak kawin kontrak, itu orang tidak normal. Orang unik, banyak pahalanya. Oh, luar biasa. Al-Kulaini Al-Kafi, ini juz yang 5 ya, juz kelima. Al-Kulaini dalam Al-Kafi meriwayatkan Udzatun min ashabina, dari sekelompok dari ashab Syiah itu, an Ahmad bin Muhammad bin Khalid bin Muhammad bin Ali, an Muhammad bin Aslam al Ibrahim. Nah, terus sampai qala qultu li Abi Abdillah, aku berkata kepada Abi Abdillah Sayyidina Husain, inni aqudu fi ba'di turuqat, aku di jalan-jalan, fa'aral mar'atal hasna, aku melihat perempuan cantik, wala amanu an takuna dzata ba'lin, dan aku tidak aku mungkin saja maksudnya dia itu punya suami, au minal awahir, atau dia itu pelacur. Gimana? Qala laisa hadza 'alaik, enggak dosa bagimu. Innama 'alaika an tusaddiqaha fi nafsiha, yang penting kau kasih mahar ya. Kasih kontrakan, duit kontrakan ini. Oh, Masya Allah. Enggak pandang orang punya istri, enggak pandang. Biarpun nanti ini dikritik, itu dia harus ada tata caranya dan sebagainya. Intinya mut'ah sangat mudah di kalangan orang Syiah. Subhanallah. Apakah sangat bertentangan dengan syariat? Nanti ada fatwa yang kita hadirkan masalah yang lain-lainnya. Kemudian ada lagi, ini disebutkan oleh Minhajus Shadiqin, Fatullah Al-Kashani. Ini disebutkan hebatnya ini. Makanya kalau tidak Syiah ini orang geblek bener nih memang dalam balapan ini. Kalau memang sudah baca buku Syiah, kalau tidak mut'ah, ini unik. Nah ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man tamatta'a marratan wahidatan utika sulusuhu." Kalau ada orang mut'ah sekali, kontrak sekali, sepertiga badannya ini dibebaskan dari neraka. Wa man tamatta'a marratain, 2 kali, sepertiga lagi, jadi 2/3. Hah? Wa man tamatta'a salas marrat, 3 kali, utika kulluh, masuk surga. Subhanallah. Insyaallah, ini banyak lagi, ini juga Al-Kulaini lagi. Saat itu Abu Abdillah, aku bertanya kepada Abi Abdullah Sayyidina Husain. Bukan Sayyidina Husain beneran ya ini. Ini mohon maaf, ini Sayyidina Husain tidak akan ngajari semacam itu. Dari Abi Abdillah, anir rajuli. Saat itu Abu Abdullah anir rajuli. Ada orang bertanya kepada Abu Abdillah Sayyidina Husain, maksudnya anir rajuli, tentang satu orang yatazawwajul mar'ata, menikah dengan seorang perempuan ala udin wahidin, karena tidak punya modal, hanya satu batang kayu kecil nih. Ini maharnya dik, gitu loh. Kayu ini nggak punya apa-apa, pulpen satu, gimana? Labas, boleh. Ar-rajul yatazawwajul mut'ata wa yanqadi syartuha. Ada orang menikah dengan perempuan dengan kontrak seminggu ibaratnya. Yanqadi syartuha, selesai. Tsumma yatazawwaj rajulun akhar. Ada laki-laki yang menikah dengan perempuan ini. Terus ganti lagi orang lain. Dia pengen balik lagi. Jawabnya apa? Naam, kama syaa, semaunya dia. Laisa hadza mithlu qurrati, kalau sudah orang biasa dikontrak itu bukan seperti orang merdeka, tapi seperti wa hiya bi manzilatil ima, seperti budak. Boleh-boleh saja. Subhanallah. Adakah Islam mengajari semacam itu? Mana kemuliaan? Mohon maaf dari saudara Syiah yang membaca ini, tidak usah kaget. Kalau kaget boleh datang, nanti kita baca buku bareng-bareng. Anda punya kitab berapa? Kan begitu. Yuk baca, jangan hanya satu kitab. Baca kitab semuanya, yuk duduk bareng, bagaimana kita bahas. Tujuan kami bukan apa? Mengembalikan kepada iman, bukan hanya ini menghina. Jadi tertawa kami ini memang kami mentertawakan tulisan ini, bukan mentertawakan Imam Husain. Imam Husain kita cintai, bukan mentertawakan Imam Ali, tapi mentertawakan pemahaman-pemahaman yang unik semacam ini. Sebetulnya ini furu' cabang yang kami tidak ingin bicarakan. Masih ada lagi masa yang lainnya, raj'ah, bidah dan sebagainya masih ingin bahas. Tapi waktu
kita peringkas saja. Insyaallah mungkin ada episode kedua nanti. Ini masalah lain-lain ya. Idza tamatta ar-rajuli, ini al-muqni. Syekhul Aqdam Abi Ja'far As-Saduq Muhammad Ali Al-Husain Babawi Al-Qumi tadi. Disebutkan As-Saduq yang punya tadi apa? Tafsir tadi. Dia menyebutkan yang punya tafsir yang paling hebat tadi itu, yang paling dipercaya itu menurut orang Syiah. Idza tamatta ar-rajulu muridan thawab Allah, kalau ada orang bermut'ah mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, lam yukallimha kalimatan, tidak ngomong sekalimat ngerayu pada sang perempuan, illa kataballahu lahu biha hasanah, ditulis satu kebaikan. Walam yamudda yadah, tidak memanjangkan tangannya ilaiha menyentuhnya, illa kutiba lahu biha hasanah, satu kebaikan lagi. Wa idza dana minha, mendekat, ghufira lahu, diampuni, dekat tak nempel diampuni. Wa idza ihtasala, kalau sudah mandi, ghufira lahu bi qadri ma marra minal ma, sepanjang air menetes itu diampuni. Masyaallah, hebat. Dalam hadis disebutkan, ya Muhammad, hadis qudsi ini, Jibril berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahiqani Jibril faqala, Jibril ngejarku lalu berkata, ya Muhammad, innallaha yaqul, Allah berfirman, inni qad ghafartu, aku telah mengampuni, lil mutamatti'ina, bagi orang-orang yang telah bermut'ah, min ummatika, dari umatmu, minan nisa, dari perempuan. Diampuni dosanya oleh Allah. Man tamatta'a, ini tadi ya. Man tamatta'a marratan kana darajatu ka darajatil Husain, sekali mut'ah dapat pangkat Sayyidina Husain. Wa man tamatta'a marrataini, dua kali derajat Hasan, Sayyidina Hasan. Tiga kali derajat Ali, Sayyidina Ali. Wa man tamatta'a arba' marrat fa darajatuhu ka darajati, seperti derajatku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 4 kali. Subhanallah. Hal yajuzu tamattu bil khatimah, ini fatwa terakhir yang fatwa di dalam Munyatus Sa'il Sayyid Abil Qasim Al-Khoi yang kita sebutkan marja hari ini, referensinya Soah, tidak tahu sekarang masih hidup atau tidak, kita tidak tahu. Ini adalah orang di abad ini. Pernah ditanya, hal yajuzu tamattu bil khatimah al-kitabiyah, bolehkah kita bermut'ah dengan ahli kitab yang kerja al-khatimah, kerja di rumah, litandifil manzil, yang biasanya yang bersihin rumah, wa ghuslil malabis, mencuci baju, wa tahrit ta'am, wa tahjid ta'am, memasak. Jawab apa? Amma lizibat ma'al kitabiyah dibajais, boleh-boleh saja. Hatta da'miyan wa amma ma yartabi tahara dengan tasik. Ini boleh sudah. Ini adalah masalah fatwa yang tidak beda dengan sebelumnya. Ada lagi yang subhanallah, unik. Wasailu syi'ati ila tahsili masail syari'ati, menyebutnya kita enggan. Di antaranya an ba'dil kufiyin, dari orang Kufah, yarfa'u ila Abi Abdillah, kepada Sayyidina Husain, fi rajuli, tentang seorang laki-laki, ya'til mar'ata, menggauli seorang perempuan, fi duburiha, dari jalur di belakang perempuan, wa hiya shaimah, dalam keadaan perempuan itu puasa. Hal yangkut shaumuha wa laysa 'alaiha ghusl, la yangkut, tidak batal puasanya dan tidak wajib mandi. Subhanallah. Masih banyak sebetulnya. Ini ada lagi. Ada lagi, ini disebutkan oleh Kashful Asrar. Ini macam-macam, ini bermacam-macam. Kashful Asrar, Al-Marja' ad-Dini Al-A'la, Qaidul Ummah Islamiyah, Imam Ruhullah Al-Khumaini menyebutkan bahasanya wawadihun dan jelas, bi anna Nabi, sesungguhnya Nabi, laukana, seandainya Nabi Muhammad, qad ballagha, telah menyampaikan, kalau seandainya Nabi Muhammad telah menyampaikan, bi amril imamati, masalah kepemimpinan setelahnya, tibqan lima amara Allah bihi, kalau memang seandainya Rasulullah sudah benar menyampaikan masalah kepemimpinan seperti yang diperintahkan oleh Allah, wa badlil masai, telah berusaha fi hadal majal, dalam hal ini, lamma nashabat fil buddanil islamiyati kullu hadil ikhtilafat, niscaya tidak akan muncul di negeri-negeri perbedaan, wal musyahanat wal ma'arik, peperangan tidak akan muncul. Nyalahkan Rasulullah,
Subhanallah. Siapa? Al-Marja' Dini Al-Khumaini. Kalau Nabi Muhammad seandainya waktu itu nyampaikan benar, jadi ada yang disimpan oleh Rasulullah. Mana tablignya? Iman atau tidak iman? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah jaga iman kita. Dinilai. Termasuk disebutkan oleh Al-Khumaini juga. Min ad-daruriyati madhabina, termasuk syarat terpenting dalam mazhab kita, alla yasila ahadun, tidak sampai satu orang pun ila hadi ahadi maratibil a'immatil ma'nawiyati, tidak akan sampai kepada derajat keimaman yang ma'nawiyah, hatta al-malakul muqarrab, sampai malaikat tidak bisa. Jadi keimaman tidak akan bisa dipegang oleh malaikat sekalipun, bahkan nabiul mursal nggak bisa, nabi sekalipun tidak sadar nulisnya kali. Subhanallah, lebih hebat dari nabi itu bagaimana ini? Kota-kota Kota-kota sudah disebutkan ini Anwarul Wilayati Al-Alam Al-Hujjah Ayatullah Al-Mula Zain Al-Abidin Al-Kalbaikani, atau namanya kan disebutkan dalam bahasanya Al-Thani. Kota-kota telah terdahulu disebutkan, ini perlu dicari lagi, anna hubbal a'immati, mencintai para imam, yanfa', bermanfaat, ma'al kufri, biarpun orang itu kafir ya, pokoknya cinta imam beres. Ikhbaru ma'rifatir rijal, ikhtiaru ma'rifatir rijal, Syekh Taifah Abi Ja'far Al-Tusi tadi yang kita sebut. Nah, ini sebenarnya masalah Abdullah bin Sabah. Di antaranya yang bercerita Abdullah bin Sabah ya ini At-Tusi, ini bukan dari ahli sunnah saja. Di sini disebutkan ceritanya Abdullah bin Sabah. Bagaimana ini? An Yunus bin Abdurrahman Abdullah bin Sinan qala haddatsani abi an Abi Ja'far. Inna Abdullah bin Sabah kana yad'in nubuwata. Ceritanya Abdullah bin Sabah ngaku nabi. Wa yaz'am anna Amirul Mukminin, dan menganggap Amirul Mukminin Imam Ali huwallah, Allah. Fabalagha dzalika Amirul Mukminin, lalu sampailah berita ini kepada Amirul Mukminin. Fada'ahu wa sa'alahu, lalu dipanggil dan ditanya. Faqarra bidzalika, ngaku. Wa qala na'am antahu, engkau adalah Tuhan. Oh, masih. Wa qad kana faqala lahu Amirul Mukminin, lalu Sayyidina Ali berkata, wailak, qad sakhara minka syaitan, celaka kau, telah merendahkanmu syaitan. Farji' an hadza, kembalilah, tobatlah. Fa'aba, enggak mau. Fahadithahu, lalu dipenjara. Wastatabahu, lalu diminta tobat salatata ayyam, 3 hari. Falam yatub, enggak mau tobat. Fa'ahraqahu, lalu dibakar binnari, dengan api, dibakar oleh Sayyidina Ali. Wa qala inna syaitan ista'ini. Lihat, ini tidak banyak. Jadi cerita tentang Abdullah bin Sabah bukan disebutkan di kitab ahli sunnah saja, tapi kitabnya orang Syiah juga menyebut tentang Abdullah ibn Sabah. Kemudian masih banyak ini macam-macam. Termasuk hari raya yang paling bagus, bergembira atas kematian Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian bahwasanya ini anna ladnajtami mahum, kami tidak akan ketemu dengan orang-orang ahli sunnah ini ala ilahin, tentang Tuhan. Ini kata orang Syiah, kita tidak akan bisa bertemu dengan orang-orang, dengan mereka ini, orang ahli sunnah ini, tentang Tuhan. Wala ala nabiyyin, dan tentang nabi. Wala ala imam, tentang imam. Kenapa? Wadzalika, sebab mereka itu annahum, mereka berkata, yaqulu, berkata, inna rabbahum, orang Syiah berkata, kita tidak akan ketemu dengan orang ahli sunnah. Sebab orang ahli sunnah berkata, kana Muhammad nabiyuhu, sebab Tuhannya mereka itu adalah Tuhan yang mempunyai Nabi Muhammad sebagai nabi yang wa khalifatu ba'dahu Abi Bakrin, khalifah setelahnya adalah Abu Bakar. Jadi aku tidak mempercayai Tuhan yang mempunyai Muhammad, yang mempunyai khalifah Abu Bakar. Ya. Wa nanu la naqulu bi hadzal rabb, kami tidak setuju dengan Tuhan itu. Wala bidakan nabi, dan enggak percaya dengan nabi yang mengangkat Abu Bakar. Bal naqulu, bahkan kami mengatakan, inna rabbal ladzi khalifatu nabiyhi Abu Bakar laisa rabbuna. Sesungguhnya Tuhan yang nabi yang mengangkat Abu Bakar bukan Tuhanku. Siapa lagi Tuhannya? Punya Tuhan yang lain barangkali. Tuhan-Tuhanan. Lihat, ini derajat. Jadi mohon para barangkali orang yang rujak, bagaimana akan tertipu? Kalau tertipu biasanya hanya dengan buku kecil, selembar
selebaran atau buku-buku yang hanya tidak membaca yang banyak ya. Jadi barangkali, dan ini bisa diperoleh sebetulnya. Insya Allah kalau minta kepada orang-orang yang saudara-saudara yang Syiah bisa diminta itu semuanya. Jangan-jangan di rumahnya cuma buku kecil saja yang kerjaannya Ki Abu Bakar Siddiq, nggak ketemu nanti. Dan masakan Rasulullah ya, subhanallah. Ada lagi ditulis oleh Biharul Anwar tadi, Al-Alam Al-Mafarul Umala Muhammad Bakir Al-Majlisi. Ada lagi yang kita mengucapkan tidak layak, malu mengucapkannya. Karena Rasulullah SAW Nabi Muhammad la yanamu, tidak tidur hatta yad'a, kecuali setelah meletakkan wajahnya di bagian tubuh Siti Aisyah yang kami tidak, Siti Fatimah. Jadi Rasulullah tidak bisa tidur kecuali meletakkan wajahnya dan mencium, bahkan disebutkan waqabbala yuqabbilu, dan mencium satu bagian tubuh Siti Fatimah Zahra yang kami tidak ingin menyebutkannya. Subhanallah. Ini adalah bukunya orang Syiah. Lihat. Subhanallah. Saya pikir masih banyak. Masih banyak karena waktu barangkali, dan insya Allah untuk selanjutnya kita bisa membuat satu obrolan yang lebih dalam lagi tentang Syiah. Intinya kunci kita yang penting kita selamat dulu. Adapun membawa orang yang sudah masuk Syiah kepada kita dengan doa, dan kepada saudara-saudara Syiah yang hadir di majelis ini, kami terbuka. Kapan Anda datang, mari kita ngobrol yang manis. Sungguh kami tidak ingin Anda terus tenggelam dalam hal yang semacam ini. Kami tahu Anda meyakini saat ini, akan tapi setelah panjang lebar semacam ini, masihkah keyakinan itu tersisa? Kalaupun keyakinan itu masih tersisa, ketahuilah kami tidak akan bosan untuk mendoakan Anda agar kembali kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini saja. Barangkali apa ada perlu interaktif, waktu sudah malam, barangkali langsung doa saja. Ya baik, cukup insyaAllah. Ghadirhum, masalah ghadirhum itu adalah sebuah hadis, man kuntu maulahu fa'ali maulahu. Hadis ghadirhum diriwayatkan oleh ahli sunnah wal jamaah, dan itu yang dibesarkan oleh orang Syiah. Dan disinilah yang dijadikan hujjah bahwasanya Imam Ali adalah sebagai khalifah, sebagai pemimpin setelah Rasulullah. Ghadirhum itu adalah apa yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad waktu di Haji Wada. Ahli sunnah mengakui hadis itu, akan tapi maknanya tidak harus diartikan Imam Ali sebagai maula, pemimpin. Sebab maula Rasulullah juga menyebut yang lainnya. Sayyid juga banyak. Waktu Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, kumu li sayyidikum, berdirilah untuk tuanmu, apakah harus jadi khalifah? Tidak. Jadi masih banyak tentang bahasa-bahasa Nabi Muhammad untuk memuliakan orang atau menyebut kemuliaan seseorang, tetapi bukan berarti itu harus dimaknai sebagai khalifah. Jadi Ghadirhum itu termasuk hari yang dirayakan oleh orang Syiah, tetapi tujuannya kembali kepada menanamkan kebencian kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sekaligus nanti meyakinkan bahwasanya Al-Quran saat ini adalah sudah berubah. Ini saja. Semoga setelah ini tidak ada yang tertipu. Kalau ada orang yang mengatakan Syiah sama dengan kita, katakan, yakinkan, tidak tahu buku apa yang kau baca wahai Ustaz, katakan saja begitu. Kalau buku murajaat, tidak akan dianggap itu. Kalau bukunya Al-Khu'i yang terakhir, tidak dianggap. Jadi harus dilihat buku apa ini. Adun fatwa sebagian dari orang yang saat ini pejuang takribus sunnah wa syiah, ada orang mendekatkan antara sunnah dengan syiah. Ini adalah sebetulnya usaha sia-sia. Bukan orang ahli sunnah tidak mau, tetapi di dalam ajaran syiah itu tidak memungkinkan. Karena lihat, kita sebut anak pelacur, kita kafir, kita ini dan sebagainya. Ini adalah hal yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu. Barangkali ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma wa ya Allah wa ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana. Ya Allah, zat yang merubah-rubah hatiku, tetapkanlah hati kami dalam iman kepadamu ya Allah. Iman kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Bimbinglah kami ya Allah. Jagalah iman kami, jagalah iman keluarga kami,
jagalah iman anak-anak kami, jagalah iman orang yang bersama kami. Ya Allah, jika ada yang hadir di tempat ini atau yang tidak hadir, terpeleset dalam urusan akidah, ya Allah, kami mohon berikan kepada mereka bimbingan-Mu dan petunjuk-Mu, ya Allah. Bimbingan-Mu dan petunjuk-Mu, ya Allah. Bimbingan-Mu dan petunjuk-Mu, ya Allah. Sungguh kami tidak rela jika mereka terus dalam keadaan seperti itu, ya Allah. Kami ingin indah dalam hidup ini tanpa permusuhan, ya Allah. Kami ingin hidup saling mencintai karenamu, ya Allah, dan bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad kelak di surga, bersama para ahli bait kekasih-Mu Nabi Muhammad di surga, dan bersama para sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad di surga, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang bisa memberikan kesadaran, ya Allah. Iyyaka na'budu, kami menyembah kepadamu, berjuang mengajak kepada jalan-Mu, ya Allah, dan hanya Engkaulah yang akan memberikan pertolongan. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, tanamkan di hati kami kecintaan kepada kekasih-Mu Nabi Muhammad. Tanamkan kepada hati kami kecintaan kepada ahli bait kekasih-Mu Nabi Muhammad. Tanamkan ke hati kami kecintaan kepada sahabat kekasih-Mu Nabi Muhammad, ya Allah. Dan jagalah lidah kami dari mencaci mereka, ya Allah, dan jauhkan hati kami dari membenci mereka, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kami. Jadikanlah kami ahli istiqamah, jadikanlah kami ahli istiqamah. Istiqamah dalam iman, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah, ya Allah, dalam ketakwaan, ya Allah. Hingga Kau cabut nyawa kami dalam keadaan iman, ya Allah. Cabutlah nyawa kami dalam keadaan iman, dalam keadaan iman, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat kami bermaksiat. Jangan cabut nyawa kami di saat kami melanggar-Mu. Jangan cabut nyawa kami di saat kami dusta, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat akidah kami tergelincir, ya Allah. Jangan cabut nyawa kami di saat Kau murka pada kami. Akan tapi cabutlah nyawa kami, ya Allah, di saat hati kami mencintai kekasih-Mu Nabi Muhammad, mencintai orang-orang yang dicintai oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Cabutlah nyawa kami di saat kami sujud di dalam solat kami. Cabutlah nyawa kami di saat kami seperti ini, ya Allah. Cabutlah nyawa kami di saat kami seperti ini, ya Allah, dalam ridha-Mu, ya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, ya Allah, serta sehat walafiat, ya Allah. Dan ampuni dosa kami, jangan sisakan sedikit pun. Ampuni dosa kami, ya Allah. Dosa mata kami yang pernah melihat yang haram, dosa lidah kami yang pernah mengucapkan yang haram, dosa telinga kami yang pernah mendengar yang haram, dosa tangan kami yang pernah mengambil yang haram, dosa hati kami yang terlupa banyak penyakitnya, ya Allah. Ampuni, ya Allah, sungguh ampuni, ya Allah. Dosa kami amat banyak, kami tidak bisa menghitungnya, akan tapi Engkau Maha tahu, ya Allah. Jika kami melihat dosa kami, ya Allah, dosa kami amat besar, akan tapi kami yakin Engkau Maha Pengampun, ya Allah. Maha kasih dan sayang, maka berikan pengampunan-Mu dan kasih sayang-Mu kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa orang tua kami, ampuni dosa guru kami, ya Allah. Dan kirimkan kepada kami guru-guru yang benar akidah mereka. Kirimkan kepada kami guru-guru yang pejuang mereka itu, ya Allah. Kirimkan kepada kami guru-guru yang baik, ya Allah. Dan jauhkan kami dari guru-guru yang jelek, yang menyesatkan. Jauhkan kami dari guru-guru yang menjerumuskan. Jauhkan kami dari guru-guru yang tidak memberi suri toladan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Masih dalam keadaan iman, ya Allah. Iman, dan jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami adalah kalimat agung, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.